Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat gitu ya mengenai big data. Nah, istilah big data mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita masuk ke data science, pada pengelolaan data ini sebuah entitas itu pasti memiliki berbagai macam data gitu, berbagai macam data yang harus diolah atau dioperasionalkan. Nah, ketika suatu entitas tersebut sudah makin besar, data yang disimpan pun dan akan diolah akan semakin banyak gitu. Jadi tindakan untuk mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk analytics sudah ada sejak lama. Namun, konsep big data mendapatkan momentum di awal 2000-an ketika analisis industri Dow Lenny mengartikulasikan definisi big data yang sekarang mungkin sebagai 3V. Jadi memang big data itu memiliki beberapa bidang gitu ya. Yang pertama itu volume yaitu organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, perangkat IoT, peralatan industri, video, dan lain sebagainya. Di masa lalu, menyimpan akan menjadi masalah, tapi penyimpanan yang lebih murah pada platform seperti Danau Data atau Data Lake dan Hadoop telah meringankan beban. Jadi ketika pada masa sekarang, data akan lebih mudah diolah karena sudah terdapat pemrosesan yang lebih modern. Kemudian yang kedua, itu velocity. Dengan pertumbuhan Internet of Things, data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus ditangani tepat waktu. Seperti misalnya tag RFID, sensor, smart meter, mendorong kebutuhan untuk menangani torrent data ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi ketika data itu besar dan dibutuhkan secara cepat, kita memerlukan bidang velocity untuk menjadi komponen suatu big data gitu. Jadi ketika nanti misalkan typing RFID pada satu kelas, seorang mahasiswa datang terus kemudian mau tap untuk absensi, ketika dia tap harus menunggu lama, itu akan mengakibatkan proses bisnisnya akan terhambat. Jadi membutuhkan suatu big data yang bisa memproses data tag RFID sensornya itu nanti akan diolah menjadi absen masuk sih mahasiswa. Lalu ada ketiga itu varietas. Data hadir dalam suatu format dari terstruktur, data numerik dalam database tradisional hingga dokumen teks, email, video, audio, data fitur saham dan lain sebagainya yang tidak terstruktur. Jadi varietas ini tuh berbagai macam jenis format dan struktur sebuah data. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan memiliki korelasi antara data science dan big data. Sebenarnya big data itu merupakan implementasian dari sebuah big data. Kemudian kita juga ketika mempelajari data, apalagi big data dan data science, kita juga akan mengenal yaitu teknologi yang bernama Hadoop. Jadi pada tahun 2005, sebelum tren big data dan data science sudah dimulai teknologi bernama Hadoop. Hadoop ditemukan oleh Doug Cutting dan Mike Cavarella yang bekerja pada perusahaan Yahoo. Jadi ketika itu mereka menciptakan suatu gagasan teknologi untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah yang besar. Kemudian apa sih pentingnya big data? Big data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi apa yang dilakukan dengan data tersebut. Jadi, big data akan memiliki impact dalam pengurangan biaya operasional, pengurangan waktu, pengembangan produk baru yang lebih dioptimalkan, serta pengambilan keputusan cerdas yang lebih cepat. Kemudian, tugas-tugas
yang dapat diselesaikan oleh big data dalam suatu bisnis, yaitu menemukan akar penyebab kegagalan, masalah dan kegagalan hampir secara real time, menghasilkan kupon di titik penjualan berdasarkan kebiasaan membeli pelanggan, menghitung ulang seluruh portofolio risiko dan menghitung menit, mendeteksi perilaku orang sebelum mengaruhi suatu organisasi atau entitas. Jadi memang big data ini tuh suatu kumpulan data yang diolah menggunakan metodologi Hadoop dengan pendalaman implementasi menggunakan data science. Jadi ada beberapa contoh penggunaan big data. Jadi memang kalau pada masa sekarang big data selain tadi untuk menyimpan dan mengolah, pada masa sekarang big data juga menjadi strategi marketing untuk suatu produk gitu. Jadi mungkin ada beberapa contoh pengimplementasian big data, yaitu sebagai gambaran implementasi atau studi kasus big data pada sebuah industri, kita akan mengambil salah satu startup, yaitu transportasi online Gojek. Gojek merupakan salah satu startup yang berhasil memanfaatkan big data untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi terhadap pelayanannya. Dari data yang didapatkan Gojek dari konsumennya melalui big data, Gojek dapat mengetahui aktivitas maupun kecenderungan yang dilakukan oleh pelanggannya, sehingga Gojek dapat memberikan dengan tepat rekomendasi maupun bonus yang baik untuk pelanggannya, seperti gratis ongkir maupun voucher, potongan harga, dan produk-produk lainnya. Jika kita perhatikan, pemberian bonus atau potongan harga, voucher, dan rekomendasi dari aplikasi Gojek akan muncul setelah kita melakukan sebuah transaksi. Biasanya rekomendasi yang akan diberikan masih berhubungan dengan riwayat transaksi atau penjelasan kita. Ini terjadi ketika kita melihat pada marketplace, ketika kita membeli suatu barang dan nanti akan ada rekomendasi barang-barang yang mirip dengan produk tersebut. Jadi akan merekomendasikan. Hal itu merupakan suatu inovasi yang dalam bentuk pelayanan sekaligus pemanfaatan yang adanya big data. Jadi bisa dibilang big data ini sangat powerful begitu ya untuk sebuah industri dalam mengolah dan memanfaatkan data yang dimiliki menjadi sebuah gagasan atau inovasi baru. Jadi mungkin sekian penjelasan big data dan implementasi pada industri. Sampai jumpa di lain waktu.